welcome back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Maulana Anggofiki di channel Skakmat, di mana channel ini akan membahas materi-materi matematika, contoh soalnya dan tentunya pembahasannya, gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, jika kalian rasa video ini bermanfaat buat teman-teman kalian, jangan lupa klik like, subscribe, and comment. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita langsung masuk materi. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Maulana di materi bentuk akar part 3. Jadi part 3 ini adalah lanjutan dari part 1 dan part 2. Oke, langsung saja apa yang akan kita bahas di part 3 ini mengenai bentuk akar. Langsung saja. Oke, di situ Pak Maulana punya hubungan bilangan berpangkat dan bentuk akar. Jadi kenapa di awal video di part pertama Pak Maulana mengatakan ada hubungan mengenai bilangan pangkat dan bilangan akar atau bentuk akar, gitu kan ya. Ini alasannya. Oke, jadi kalau Pak Maulana punya akar pangkat N dari A, ya itu sama dengan A pangkat 1 per N, gitu ya. Jadi 1 didapat dari mana? 1 didapat dari ini. A nya ini kan pangkat 1 kan, jadi per N. Jadi misal di sini ada A pangkat 2, berarti 2 per N, gitu ya. Nah, terus ketika ini Pak Maulana punya akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, yang Pak Maulana katakan tadi, 1 ini kan dari A pangkat 1. Kalau pangkat 1 itu nggak perlu ditulis, ya kan? Berarti di sini pangkat M, berarti M per N. Jangan kebalik ya, jangan kebalik N per M, jangan. Jadi M per N dalam diperkan yang di luar, gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh. Jadi Pak Maulana punya akar X. Oke, ingat X ini kan pangkat apa? Pangkat 1. Lah, yang di luarnya ini kalau tidak ditulis adalah pangkat 2. Berarti akar X adalah X pangkat 1 per 2, gitu ya. Jadi dalam dipangkatkan di luar, gitu ya. Lanjutnya, akar pangkat 3 dari 5. Jadi tetap berapa? 5 pangkat 1 per 3, gitu ya. Jadi 5 pangkat 1 per 3, gitu. Oke, selanjutnya ke C, poin C. Akar pangkat 4 dari P pangkat 3. Sama kayak ini tadi, P pangkat 3 per 4, gitu ya. Jadi dalam diberikan yang di luar, P nya tetap. Oke, sampai sini paham ya, saya rasa. Lanjut ke contoh berikutnya. Ubahlah bilangan pangkat berikut ke dalam bentuk akar, gitu ya. Jadi contoh berikutnya, poin A, 6P pangkat 3 per 4. Jadi kalau yang A sampai C ini, yang sebelumnya adalah dari akar ke pangkat, sekarang dari pangkat ke akar, gitu kan ya. Berarti 6P pangkat 3 per 4. Berarti 6P nya tetap dalam akar, 3 nya taruh dalam, 4 nya taruh luar, gitu ya. Gampang kan ya. Oke, selanjutnya ini disederhanakan lagi jadi 6 pangkat 3 P pangkat 3. Jadi setiap unsur yang di dalam kurung ini dipangkatkan 3. Jadi 3 ini itu milik 6 dan P, bukan milik P saja, jadi harus dikurung, gitu ya. Kalau nggak dikurung, 3 ini berarti hanya miliknya P saja. Berarti 6 kali pangkat 3, P pangkat 3, jadinya akar pangkat 4 dari 6 pangkat 3 dan P pangkat 3. Kalau disederhanakan lagi, 6 pangkat 3 kan jadinya 216 ya. Jadi akar pangkat 4 dari 216 P pangkat 3. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Oke, 3X pangkat 2 per 5. Jadi kalau seperti ini, pangkatnya itu punyanya X, 3-nya nggak punya pangkat, gitu ya. Atau pangkat 1 aliasnya ya. Kalau dikurung seperti ini, itu berarti 3 per 4-nya itu punyanya 6 dan punyanya P. Kalau di sini adalah punyanya X aja, gitu ya. Berarti 3X pangkat 2 per 5 dikali Y pangkat 3 per 5, gitu ya. Kalau kita jawab, berarti 3 ya kan dikalikan X pangkat 2
dikali 1/5. Jadi ini kan 2 kali 1/5, 3 kali 1/5 kan ya. Jadi 2 kali 1/5 kan 2/5, 3 kali 1/5 ini adalah 3/5. Jadi 1/5 nya ditaruh luar. Jadi 3 kali X pangkat 2 Y pangkat 3 dikurungkan dipangkatkan 1/5 gitu ya. 3-nya nggak ikut di dalam kurung karena 3 nggak punya pangkatnya di sini. 3 adalah pangkat 1 tetap. Oke. Nah, dari sini berarti 3 X pangkat 2 Y pangkat 3-nya tetap di dalam akar gitu kan ya. Yang dalam kurung dirubah ke dalam akar. Satunya di sini karena pangkat 1 berarti nggak perlu ditulis per 5. Jadi yang atas taruh dalam, yang bawah taruh luar gitu ya. Jadi ingat kalau pangkat 1 itu nggak perlu ditulis. Paham sampai sini ya? Oke. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Oke, selanjutnya kita langsung ke contoh. Jadi kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ketika tatap muka gitu ya. Contoh berikutnya supaya lebih paham lagi mengenai pangkat pecahan gitu ya. Sederhanakan operasi bentuk pangkat pecahan. Jadi kalau Pak Maulana punya X pangkat 2/3 dikali X pangkat 4/3. Jadi jawabannya adalah X, karena ingat sifat pangkat yang pernah dipelajari di bilangan pangkat, kalau X-nya sama atau bilangan utamanya sama berarti pangkatnya tinggal dijumlahkan. Jadi 2/3 tambah 4/3 gitu ya. Jadinya X pangkat 6/3 atau X pangkat 2 gitu ya. Gampang kan ya? Jadi sifatnya sama kayak bilangan pangkat pada bab bilangan pangkat, cuma di sini bedanya hanya adalah bentuk pecahan seperti itu ya. Yang kedua, A pangkat 2/5 dibagi A pangkat 3/2. Ingat, kalau pembagian, kalau bilangan utamanya sama berarti pangkatnya adalah dikurangi. Tinggal dikurangi kan, X pangkat 2/5 dikurangi 3/2 gitu ya. Pangkatnya dikurangi, hasilnya X pangkat min 11/10. Dari mana Pak? Disamakan penyebutnya. Jadi kalau 5 sama 2 kan penyebutnya menjadi 10 pakai penyamaan penyebut ketika SD gitu kan ya. Jadi 10 bagi 5 2 kali 2 4 gitu kan ya. 10 bagi 2 5 kali 2 5 kali 3 15. Berarti 4 min 15 hasilnya min 11/10 gitu ya. Oke, sampai sini kira-kira sudah paham ya? Harapan Pak Maulana kalian sudah paham gitu ya. Oke, kita contoh yang terakhir. A pangkat 4 B pangkat 6 di dalam kurung dipangkatkan setengah. Ya udah seperti sifat pada bilangan pangkat, berarti ini 4 dikalikan setengah, 6 dikalikan setengah gitu kan ya. Jadinya A pangkat 4 pangkat setengah, B pangkat 6 dipangkatkan setengah gitu kan ya. Jadinya A pangkat 4 kali setengah, B pangkat 6 kali setengah. Jadi A pangkat 2, B pangkat 3 gitu ya. Saya rasa mudah untuk pangkat pecahan ini. Jadi nanti kalau ada pertanyaan terkait bentuk akar dan pangkat pecahan bisa ditanyakan ketika tatap muka. Pak Maulana akhiri untuk video part 3 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Maulana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.